dan risiko. Tujuan pembelajaran bab. Menjelaskan konsep utama dalam manajemen keuangan, legalitas, dan risiko. Menganalisis penerapan konsep pada UMKM, perusahaan, organisasi sosial, atau organisasi publik. Merumuskan keputusan dan tindakan manajerial yang berbasis data, nilai, serta pertimbangan risiko. 89. Konsep keuangan kewirausahaan. Keuangan kewirausahaan membahas perencanaan modal, pengelolaan kas, pembiayaan, investasi, dan keberlanjutan finansial usaha. Dalam praktik, konsep keuangan kewirausahaan harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, konsep keuangan kewirausahaan perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 90. Perencanaan kebutuhan modal. Kebutuhan modal dihitung berdasarkan investasi awal, biaya operasi, persediaan, pemasaran, teknologi, dan cadangan kas. Dalam praktik, perencanaan kebutuhan modal harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, perencanaan kebutuhan modal perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 91. Sumber pembiayaan usaha. Pembiayaan dapat berasal dari modal sendiri, keluarga, pinjaman, investor, crowdfunding, kemitraan, atau lembaga keuangan. Dalam praktik, sumber pembiayaan usaha harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, sumber pembiayaan usaha perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 92. Perhitungan harga pokok. Harga pokok mencakup seluruh biaya yang digunakan untuk menghasilkan satu unit produk atau layanan. Dalam praktik,
Perhitungan harga pokok harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, perhitungan harga pokok perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 93. Penetapan harga jual. Harga jual mempertimbangkan biaya, laba yang diharapkan, nilai pelanggan, kondisi pasar, dan strategi persaingan. Dalam praktik, penetapan harga jual harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, penetapan harga jual perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 94. Penyusunan anggaran. Anggaran menjadi rencana keuangan yang mengarahkan penggunaan dana dan mengendalikan kegiatan usaha. Dalam praktik, penyusunan anggaran harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, penyusunan anggaran perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 95. Proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas memperkirakan penerimaan dan pengeluaran uang agar usaha mampu memenuhi kewajiban tepat waktu. Dalam praktik, proyeksi arus kas harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, proyeksi arus kas perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 96. Proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi menggambarkan perkiraan pendapatan, biaya, dan hasil usaha dalam periode tertentu. Dalam praktik,
Proyeksi laba rugi harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, proyeksi laba rugi perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 97. Analisis titik impas. Analisis titik impas menentukan jumlah penjualan minimum agar pendapatan sama dengan total biaya. Dalam praktik, analisis titik impas harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, analisis titik impas perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 98. Legalitas dan kekayaan intelektual. Legalitas usaha mencakup badan usaha, perizinan, kontrak, perlindungan merek, hak cipta, desain, dan inovasi. Dalam praktik, legalitas dan kekayaan intelektual harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, legalitas dan kekayaan intelektual perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 99. Manajemen risiko usaha. Manajemen risiko mencakup identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring, dan pengendalian risiko pasar, operasi, keuangan, teknologi, serta hukum. Dalam praktik, manajemen risiko usaha harus didukung pencatatan yang tertib, asumsi yang realistis, dan pengawasan berkala. Keputusan keuangan perlu mempertimbangkan likuiditas, laba, kemampuan membayar, dan risiko, sedangkan keputusan legal harus memastikan kepatuhan serta perlindungan aset usaha. Pemilik usaha sebaiknya memisahkan uang pribadi dan usaha, menyimpan bukti transaksi, serta memperbarui peta risiko ketika terjadi perubahan pasar atau regulasi. Inti pemahaman, manajemen risiko usaha perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai,
dan menjaga keberlanjutan organisasi. Rankum and Babb. Manajemen keuangan, legalitas, dan risiko menunjukkan bahwa kewirausahaan tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan proses manajemen yang sistematis. 11 topik dalam bab ini menekankan keterhubungan antara pemahaman konsep, penggunaan data, keputusan terukur, pelaksanaan, dan evaluasi. Organisasi yang mampu mengintegrasikan kelima unsur tersebut akan lebih siap menciptakan nilai dan menghadapi perubahan. Pertanyaan refleksi bab. Konsep apa dalam manajemen keuangan, legalitas, dan risiko yang paling relevan dengan organisasi yang Anda kenal? Bukti atau data apa yang diperlukan sebelum konsep tersebut diterapkan? Apa risiko penerapannya dan bagaimana langkah mitigasinya?